Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Selamanya Benalu, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so just try keep up with me. Mas, aku capek hidup sama Henry. Sudah bokek, ibunya tukang ngomel. Kamu segera lamar aku aja ya. Biarlah jadi istri kedua, tak masalah. Yang penting aku bisa hidup senang, daripada hidup sama lelaki-laki itu makan hati. Ibuku aja minta aku berpisah sama dia. Dia sudah gak ada fungsinya lagi. Awal menikah dia punya kerja bagus, tapi lama-kelamaan malah menganggur. Aku ini banyak kebutuhan, dan cuma kamu yang sering kasih aku uang. Sudahlah, lamar aku ya mas ya, bujuknya kepada laki-laki parubaya tersebut. Benar saja dia Siska. Suaranya serak-serak itu sangat khas, hingga mudah bagiku mengenali istri Sir Henry. Iya, kamu tenang aja. Yang penting kamu bisa kasih aku anak secepatnya. Istri pertamaku juga mintanya aku menikah kembali dengan perempuan muda seperti kamu. Anaklah yang kami cari. Soal uang akan kuberikan sama kamu. Aku janji minggu depan akan melamar kamu, dan kita segera menikah ya di depan istriku. Siska gegas menggelayut manja di bahu laki-laki tua tadi. Aku tetap bersembunyi di belakang mobilku, masih menunggu mereka pergi dari sana. Aku tak mau kepergok Siska jika aku menguping pembicaraannya dengan calon suaminya. Eits, calon suami? Itu artinya Henry siap-siap kehilangan istri lagi. Rasain. Tak lama sepasang sejoli itu meninggalkan area parkir. Aku langsung masuk ke dalam mobil dan pulang ke rumah. Baru saja sampai di rumah, kulihat Eka dan Sera tengah menungguku di teras. Aku memang meminta mereka menginap di rumah karena tiket penerbangan dini hari, untuk menghindari tidak ada yang ketinggalan pesawat nanti. Semua udah siap? Kalau masih ada yang ketinggalan di rumah sebaiknya diambil dulu, karena subuh kita sudah wajib berangkat. Oh ya, aku membelikan kamu beberapa lembar pakaian kak. Aku menyerahkan tas berisi pakaian yang khususnya aku belikan buat pengasuh bayiku. Ia menerimanya dengan mata berbinar. Kamu bawa koper gede begitu, Ra? Kamu mau pindahan? Kita hanya pergi 2 hari aja, tapi persiapan gua sudah kayak orang mau nginep sebulan sih. Banyak banget. Tegurku membuat Sarah mengedipkan matanya dengan percaya diri tingkat dewa. Dalam koper semuanya lengkap, persis kantong ajaib. Jadi mau apa aja tinggal buka koper Sera Lestari. Semuanya ada dan lengkap, kap-kap. Aku yakin perjalananku akan ramai dengan kehadiran Sera kali ini. Kamu gak ngabari mama sama adik kamu ya tak? Ya minimal kasih tahu biar mereka bisa siapkan kita kamar kosong atau apalah persiapannya, supaya kita gak kebingungan lagi. Aku hanya tertawa sambil menyiapkan barang-barang Vena yang akan kubawa. Aku lebih banyak menyiapkan pakaian buat Vena ketimbang aku sendiri. Pakaian harianku pasti masih menumpuk di lemariku di sana. Mama tidak pernah mau menyentuh atau memberikannya pada orang lain. Kami tergesa-gesa menuju bandara. Sebelumnya aku sudah mengontak pihak bandara untuk menjemput kami. Dengan menempuh perjalanan sekitar 45 menit saja, aku, Sera, Eka, dan tentu anak sematawayangku Vena akhirnya sampai di kota kelahiranku. Setelah setengah jam mengurus barang di bandara, kami memesan mobil menuju ke alamat rumahku. Sepanjang perjalanan aku terus menghirup udara pagi yang sangat segar. Sera begitu pulas tertidur, sedangkan Eka sangat getol menjaga Vena. Sekitar 1 jam perjalanan kami sampai persis di depan rumahku. Rumah luas tanpa pagar masih seperti 3 tahun yang lalu saat kutinggalkan. Tak banyak yang berubah. Aku membangunkan Sera dan mulai turun dari mobil. Sampai juga akhirnya, kata Sera. Aku mengelum senyum, matanya melotot melihat keadaan rumahku. Ini rumah mamamu tak? Kok kamu
gak pernah ngomong kalau kamu itu orang kaya. Rumah besar gini, bertingkat lagi. Ya Tuhan, ternyata selama ini aku berteman sama orang kaya. Gak nyangka ya, kamu itu kelihatan sederhana ya, tapi ternyata anaknya sultan. Sarah terus menyerocos. Aku menjawab dengan tersenyum. Sarah tidak tahu saja jika mama dan adikku persis mewarisi satu-satunya rumah besar. Sisanya hanya hutang yang ia tinggalkan dulu, sehingga kami harus pontang-panting menyelesaikan hutang akibat kebangkrutan papanya yang mengelola perusahaan hingga papanya syok dan meninggal dalam serangan jantung mendadak. Ya, sudahlah, aku tak mau mengingatnya lagi. Sekarang ini tugaskulah membuat mama juga adikku bisa bahagia bersamaku nanti. Aku segera memencet bel dan sekitar beberapa menit laki-laki muda yang tak lain adalah Angga, adikku, membuka pintu. Kak Elita, kenapa gak bilang-bilang kalau mau kesini? Ya Allah, mama pasti senang melihat kakak ada di sini. Masuklah. Aku tak langsung masuk dan lantas memeluknya. Rasa rinduku begitu membuncah kepada adikku yang dulunya saat ku tinggalkan sama persis tingginya seperti aku. Kini jika aku berada di pelukannya, persis aku ini seperti kekasihnya saja. Kamu udah gede ya, Angga? Kakak senang akhirnya bisa ketemu lagi sama adik bungsu kakak. Angga mengurai pelukan, lalu mengacak-acak rambut seakan-akan adikku ini sebagai kakakku. Setelahnya kami tertawa bersama. Ayo, masuk kalian, tawarku. Begitu sampai di dalam, Angga terpaku melihat Vena. Matanya melihat Vena yang juga tengah memandang wajah pamannya. Vena kan ini? Eka menyerahkan Vena ke gendongan Angga. Kemudian Angga dengan santainya membawa Vena ke lantai 2 rumah. Tak lama ia turun bersama Mama. Mama begitu bahagia. Aku pikir Mama tidak akan menyambutku, namun aku salah. Elita, anak Mama. Mama menghambur memelukku, dan kami saling mendekat beberapa menit, menuntaskan rasa rindu yang membuncah begitu dalam. Air mata mengalir begitu saja, membasahi pipiku juga Mama. Mama pikir kalian akan sampai agak siangan. Mama dan Angga sudah menyiapkan sesuatu buat kalian. Mama sudah menyiapkan jamuan di samping rumah. Sebut Mama membuatku melihat Sarah yang ikutan bingung. Jadi, Mama sudah tahu kalau kami akan datang ke sini. Bukannya Elita belum memberitahukan kedatangan kami atau kamu ya, Sarah? Sarah menggelengkan kepala. Gimana bisa? Aku juga baru ini ketemu keluargamu. Betul juga. Jadi siapa? Eka. Lebih tidak mungkin lagi. Jadi siapa yang melakukannya? Tenang saja, kalian tidak perlu saling curiga satu sama lain. Sebab teman kalian lain yang menyampaikan bahwa kalian akan sampai di sini entah pagi atau siang. Yang jelas hari ini, ia sejak semalam sudah ada di sini. Tadi dia bersama satu orang teman lainnya, sedang keluar membeli sesuatu katanya. Aku dan Sarah semakin bingung. Sudahlah, gak perlu banyak mikir. Kalian pasti lelah dan lapar kan? Sekarang juga kalian ikut Mama ke taman samping untuk menikmati jamuan. Aku, Sarah dan Eka gegas menuju taman samping di mana sajian beberapa macam makanan sudah tersedia di meja panjang yang disiapkan Mama juga Angga. Berbagai macam menu membuat perut yang sudah tak terisi sejak semalam membuat kami langsung menyerbu dan menyantapnya dengan cepat. Tak sekalipun Mama melepaskan Vena dari gendongannya. Begitu asiknya kami menikmati makan pagi, serasa makan di restoran. Kepintaran Mama mengolah berbagai makanan menurun kepadaku. Rasanya begitu kangen dengan masakan mamaku. Kalau lama di sini mungkin perutku akan buncit ya, karena merasakan enaknya masakan tante deh. Sebut Sarah membuat mamaku tersenyum. Kalau suka lanjut nambah saja. Semua sajian ini bahan-bahannya yang beli teman kalian itu. Mama tinggal mengolahnya. Makan saja. Sebentar juga orangnya datang. Mama lagi-lagi menyebut teman. Namun aku maupun Sarah tak tahu siapa yang Mama maksud. Sebenarnya siapa yang Mama maksud teman kami itu sih? Perasaan kami tak membawa teman ke sini. Apalagi dia duluan tahu kalau kami mau ke sini. Aneh saja. Sebutku. Mama mengulas senyum. Baru saja selesai menyantap makanan, suara bel berbunyi dan Angga berlari ingin membukakan pintu utama. Mungkin itu teman kalian yang datang, ujar Mama. Mataku dan Sarah tak berkedip, melihat ke pintu samping menunggu siapa teman yang Mama maksud. Terdengar suara langkah mendekat.
terdengar sangat ramai. Kupikir bukan teman dan aku kembali sibuk mengambil Vena dari gendongan Mama. "Itu teman kalian," teriak Mama sambil menunjuk seseorang yang baru saja masuk ke taman samping tempat kami berada. Mataku melotot hampir keluar dari tempatnya. Reyhan. Apa yang ia lakukan di sini? Ia nampak tersenyum manis, tapi tidak dengan aku dan Sere yang sama kagetnya. "Ini teman kalian, katanya kerja di satu perusahaan. Reyhan sama Andika. Sini nak, kalian makan juga. Bukannya kalian yang sibuk sejak semalam menyiapkan ini bersama tante?" Ku pijit pelipisku yang terasa berdenyut nyeri. Pusing. Ada apa lagi sih manusia arogan ini gabung di acara keluargaku? Mama tidak tahu saja jika Reyhan yang mengaku sebagai teman kerja adalah pemilik perusahaan di mana kami bekerja bersama Sera, CEO yang sangat arogan. Kali ini ia tiba-tiba datang ke rumah Mama bersama temannya. Anehnya, dari mana ia tahu jika Mama dan adikku tinggal di kota lapang ini? Kubiarkan Reyhan dan Andika menikmati hidangan. Setelahnya aku akan bicara dengan Reyhan empat mata. Aku mulai jengah dengan apa yang ia lakukan sekarang ini. Aku berharap bisa berlibur dengan tenang, tapi nampaknya itu tidak akan terjadi dengan kehadirannya. Apa maksud Bapak datang ke sini dengan tujuan mengganggu acara liburan keluargaku? Hah? Aku langsung menarik tangan Reyhan, menepi dari yang lainnya. Aku tak peduli jika ia adalah seorang CEO. Di rumahku berarti dia hanya orang biasa saja, hanya tamu belaka. Ia hanya tersenyum manis, senyum yang kadang membuatku tersenyum sendiri. Saking manisnya. Hanya saja aku tak mau tergoda dengan senyum palsunya. Aku yakin dia punya rencana licik di balik senyumnya. Kenapa memangnya? Aku kesini sebagai teman. Kalau kamu gak mau, aku kenalin diri sebagai calon menantu pada mama kamu. Mulutku menganga lebar. Apa maksudnya berkata begitu? Maaf, aku hanya bercanda saja. Tapi kalau kamu serius, boleh juga sih. Sudahlah, kamu jangan terlalu serius. Aku juga butuh liburan. Dan begitu tahu kalian akan pergi berlibur, apa salahnya kalau aku ikutan? Aku juga ingin memastikan kalau Senin nanti kamu tidak bolos. Mentang-mentang beri liburan jadi lupa dengan pekerjaan, makanya aku ikut. Nggak ada yang salah kan? Tetap saja salah. Karena aku dan teman-temanku yang pergi berlibur. Lagian hebat sekali kamu sudah tahu jika mamaku tinggal di sini. Sementara aku tak pernah memberitahukan di mana keluarga aku. Aku juga tidak akan melupakan tanggung jawabku. Senin aku akan tetap masuk bekerja seperti biasanya. Sengitku. Ia malah tertawa memperlihatkan lesung pipi yang cukup tajam di pipi kirinya. Aku baru tahu jika tertawanya pun bisa semanis ini ya. Benar-benar bikin candu. Kalau soal mencari informasi, ya serahkan saja sama Andika. Karena dia memang temanku yang terbaik. Baguslah kalau kamu masuk Senin nanti. Sudahlah, aku kesini ingin liburan juga. Jadi jangan coba-coba melarangku atau menyuruhku pulang. Ya, sebab mamamu pasti tidak akan membiarkan aku pulang begitu saja. Ia mengedipkan sebelah matanya, membuat pandangan mataku melotot kepadanya. Ia berlalu sambil tertawa kecil. Rasanya percuma jika aku mengusirnya. Ya, aku lihat sendiri bagaimana mama melayaninya. Mereka seakan-akan akrab. Begitu juga dengan Angga dan Andika yang asik ngobrol. Ya, selesailah niatku untuk liburan dengan tenang kali ini. Rasanya itu tidak akan terjadi. Gimana ini tak? Kok bisa-bisa sih Reyhan datang ke sini? Mana bawa-bawa teman lagi? Padahal sumpah, aku nggak ada membocorkan informasi keberangkatan kita loh. Sepertinya Reyhan tipe orang yang kalau sudah punya mau susah ngelarangnya ya. Ini nggak mungkin mau kalau hanya sekedar liburan bersama keluargamu di sini. Aku yakin manusia itu sudah punya hati sama kamu. Hanya tinggal waktu saja. Dia pasti mengutarakan perasaannya sama kamu. Ya Tuhan, belum selesai persoalan perceraianku. Datang lagi gangguan terbaru dari Reyhan. Semoga saja Reyhan memang tidak ada perasaan denganku. Berharap saja jika ia juga butuh liburan. Ya sudah, aku akan berusaha menerima Reyhan dan temannya. Andika sebagai tamu juga di rumah mamaku. Ya semoga saja aku betah menghabiskan waktu selama 2 hari nantinya. Gimana kehidupanmu di sana? Kamu baik-baik saja? Gimana dengan Henry? Kenapa dia nggak ikut? Seharusnya sebagai seorang suami, dia tidak bisa membiarkan kamu sendirian begini. Apa mama bilang? Hah?
kalau dia laki-laki tidak bertanggung jawab. Mama memberondongku saat kami sudah berdua di dalam kamar saat menidurkan Vena. Pintu kamar kami biarkan terbuka, yang lainnya sibuk di lantai 1. "Mah, kehidupanku baik sekali di sana. Sekarang ini aku sedang proses perceraian dengan Henry. Aku putuskan mengajukan gugatan cerai padanya, karena selama ini Mama benar kalau aku hanya dimanfaatkan oleh dia dan keluarganya saja. Setelah itu, Henry malah menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Maafkan Elita ya, Mah. Tidak pernah mendengar kata-kata Mama." Mama menghela nafas panjang, kemudian mendekapku dengan erat sembari tangannya membelai rambutku. "Akhirnya, matamu terbuka juga, sayang. Sudahlah, gak apa-apa. Anggap saja yang sudah terjadi kamu jadikan pengalaman saja, supaya lebih berhati-hati saat menjalin hubungan dengan laki-laki ke depannya." Mama mengurai pelukan. "Mama senang kamu akhirnya kembali." "Mama gak marah sama Elita?" Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Mama ini orang tuamu satu-satunya. Buat apa Mama marah sama anak? Mama hanya kecewa karena pilihan kamu. Tapi dengan yang kamu bilang ini membuat Mama lega. Intinya Mama tidak pernah melarang kamu untuk mencari pendamping kamu. Apalagi demi Vena. Dia pasti butuh sosok ayah nantinya. Hanya saja lebih selektif lagi. Kali ini giliran aku yang manggut-manggut." "Makasih ya, Mah. Elita janji gak akan pernah meninggalkan Mama lagi juga enggak. Elita punya rencana akan memboyong Mama sama Angga ke rumah Elita. Kita akan mulai hidup baru di sana. Untuk urusan rumah ini biarlah diambil Bang. Tak perlu lagi Mama memikirkan bayang uang bulanannya. Almarhum Papa pasti mengerti kalau harta satu-satunya ini tidak bisa lagi dipertahankan. Mama juga harus membuka mata dan memulai hidup baru. Tidak mungkin selamanya Mama akan mempertahankan rumah peninggalan Papa, tapi berurusan sama bank setiap bulannya. Bayar cicilannya tidak sedikit, Ma. Mama harus membuka mata kalau hutang Papa hanya membuat Mama tidak bisa menikmati hidup." Mama terdiam nampak berpikir. Kuakui rumah hampir berupa gedung ini peninggalan Papa satu-satunya. Hanya saja rumah ini juga dijadikan jaminan membayar hutang perusahaan saat Papa bangkrut dulu. Karena Mama ingin mempertahankannya, maka Mama membayar cicilannya setiap bulan ke bank. Dengan harapan 20 tahun lagi rumah ini benar-benar kembali menjadi milik kami. Waktu yang tidak sebentar. Lebih baik melepaskan dan mengikhlaskan supaya gampang berjalan menatap masa depan. Itu harapanku ke Mama. Kurasa kayak Elita benar, Mah. Aku dan Mama menoleh ke pintu. Angga sudah berdiri di sana. Entah sejak kapan dia ada di sana. Kita untuk makan saja rasanya sulit karena terlalu memikirkan pembayaran uang cicilan di bank. Lebih baik kita tinggalkan saja rumah ini dan kita ikut ke Elita saja. Almarhum Papa pasti akan mengerti. Kalau saja Papa masih hidup, tidak mungkin dia membiarkan kita hidup sengsara begini karena hutang yang ia tinggalkan. Sebut Angga. Sebenarnya Mama berat melakukannya, tapi karena kalian berdua anak-anak Mama menginginkan hal ini, Mama setuju apa yang mau kalian saja. Aku dan Angga kompak tersenyum. Berarti Mama sama Angga siap-siap saja. Begitu selesai liburan di sini, Mama sama Angga langsung ikut ya. Mama mengangguk setuju, begitu juga adikku. Angga menghampiri kami dan kami pun berpelukan. Tak lama terdengar suara Sarah yang cempreng. Diikuti oleh Eka, mereka muncul di depan pintu kamar, lalu mengetuk pintu yang terbuka. Kami mengurai pelukan. Sudah dong. Kangen-kangenannya, gimana jadwal kita liburan hari ini? Apa ada tempat yang bisa kita kunjungi? Rehan lagi sibuk telepon tuh cari tempat wisata di sekitar sini. Kalau soal liburan kemana serahkan saja sama Angga. Yuk kita turun gabung dengan yang lain, ujar adik bungsuku dengan jumawa, membuat Mama dan aku tertawa. Aku benar-benar bernafas lega karena Mama memaafkanku. Padahal tadinya aku mengira Mama akan sulit mengikhlaskan apa yang sudah kulakukan. Tapi nyatanya semua berjalan lancar. Bahkan aku mendapatkan bonus bisa membawa mereka ikut serta denganku setelah selesai akhir pekan di kota kelahiranku ini. Aku ada kabar baik.
Mama sama adikku akan ikut ke rumahku setelah kita liburan ini. Mata Sarah terlihat berbinar saat kami berdua sudah di lantai bawah rumah mamaku. Rehan juga yang lainnya nampak sibuk dengan bekal yang akan mereka bawa ke salah satu tempat wisata di kotaku. Kami akan pergi ke pemandian dan air terjun 5 tingkat satu-satunya ada di kotaku. Syukurlah. Berarti kamu bisa aman di rumahmu tanpa gangguan. Kalau ada orang minimal juga nggak terlalu khawatir soal Vena. Berarti Eka auto dipecat dong, kan sudah ada mamamu. Aku menggelengkan kepala. Eka akan tetap kerja denganku. Mamaku sudah berumur. Sudah cukup dulu saat aku masih kecil ia yang menjaga dan merawatku. Masa iya, sudah umurnya begitu malah aku repotkan lagi dengan masalah cucu. Itulah fungsinya aku bekerja untuk menyenangkan orang tuaku satu-satunya. Tugasku ya pun manggut-manggut. Kalau Rehan tahu mau ikut pindah, dia pasti senang. Jadi nggak perlu repot dapatkan restu dari calon ibu mertua. Hehe. Lirih Sarah cuek membuat tanganku langsung mencubit lengannya. Ia mengadu dan aku tertawa. Makanya punya mulut tuh dijaga, gak ada filternya sama sekali. Sarah mencibikkan bibirnya berpura-pura kesal. Kalau memang betul kamu sama dia, aku juga ikut bahagia kok. Kapan lagi coba punya teman yang nikah sama si EO? Kali ini aja aku kecipratan nanti dapat jodoh bos juga. Misal ikut nimbrung kalau ada acara-acara pimpinan perusahaan. Tapi itu hanya angan-angan belaka. Aku menonyor kepalanya gemas. Sarah memang asalnya belak saja, ceplas-ceplos. Sudahlah bercandanya, kita bantu-bantu mereka ya, ajakku kepada Sarah. Setelah jam 2 mobil membawa kami ke tempat wisata akhirnya sampai juga. Aku dan rombongan segera turun dan sempat terpana melihat pemandangan luar tempat wisata yang kini sudah semakin ramai dengan para pedagang di samping jalan menuju jalan masuk. Aku begitu asik berjalan di samping Eka yang menggendong Vena. Sarah berjalan di belakang kami. Ya ampun, enggak anaknya, ibunya juga bapaknya semuanya cantik-cantik dan ganteng. Ayo singgah ke lapak kami. Kalian pasangan suami istri yang super cocok. Istrinya cantik, suaminya ganteng. Nah, dapat anak cantik pastinya dong. Ayo mampir. Aku mengerutkan alis ketika salah satu pedagang menyapa aku. Ya tentu saja aku bingung. Kenapa bingung, Mbak? Gandeng dong suaminya. Suaminya bawa dong istrinya mampir ke sini. Begitu aku menoleh ke samping, tak kulihat lagi Eka, namun Rehan yang sedang menggendong Vena. Mata kami beradu dan dek. Perasaan apa lagi ini ya? Makasih ya. Oh ya, kamu mau beli apa sayang? Aku mengerutkan alisku, bingung sekaligus tak terima dengan apa yang dilakukan oleh Rehan. Hanya saja mengapa mulutku hanya diam terkunci. Vena juga terlihat nyaman digendongkan Rehan, malah tertawa-tawa ceria. Entah punya magnet apa orang satu ini. Sedangkan Sarah dan Eka cengengesan mendengar apa yang dikatakan oleh Rehan. Entah ia niatnya bercanda atau ingin melucu saja. Tetap saja bagiku itu gak lucu sama sekali. Aku menghela nafas panjang lalu berusaha tersenyum padanya. Eka, kamu gendong Vena ya? Eka menurut dan berusaha ingin mengambil Vena dari gendongan Rehan. Namun aku kaget bukan kepalang. Sebab Vena tiba-tiba membuang pandangannya ke lain. Rehan tersenyum. Gak usah, biar Vena sama ayah saja ya nak. Seakan mengerti apa yang dikatakan oleh Rehan, Vena menjawab dengan senyuman manisnya. Aku terhenyak. Tak mau berlama-lama dengan sandiwara di depan para pedagang ini, aku langsung mengambil Vena dari tangan Rehan. Vena kali ini tak menolak. Setelahnya aku membawa Vena berjalan menjauh dari para pedagang, melanjutkan perjalanan melangkah di samping mama juga adikku. Bukannya Vena tadi digendong sama Rehan, kenapa kamu lagi menggendongnya? Tanya mama. Aku menjawab dengan geleng kepala. Membiasakan dekat sama mamanya saja, bukan sama orang lain. Takutnya nanti terlalu nyaman sama orang lain bikin Vena malah gak dekat lagi sama mamanya. Jawabku sekenanya. Bukannya bagus kalau Vena membiasakan dekat sama ayahnya? Angga membuka suara. Ayah? Loh kok Angga menyebutnya ayah sih? Sama persis dengan yang dikatakan oleh Rehan tadi di depan pedagang. Apa mereka janjian menyebut Rehan dengan sebutan ayahnya Vena? Kacau. Kamu sembarangan kalau ngomong. Ayah? Memang ayahnya siapa? Vena gak punya ayah.
Vena hanya punya. Belum sempat ku selesaikan kalimatku, Angga menyahut. Vena hanya punya papa, begitu kan maksudmu? Bapak yang tidak bertanggung jawab membuang mamanya Vena begitu saja setelah bisa mencari uang. Dulunya hanya dimanfaatkan untuk mencari uangnya, ya kan? Begitu mandiri langsung suka hati meninggalkan istri juga anaknya. Memang pantas disebut papa. Bagusnya juga Raihan, calon ayah Vena, yang 1000 kali lipat jauh lebih baik dari Henry, si penipu itu. Teman kerja kakak tapi sangat perhatian sama kalian. Suara Angga terdengar pelan, tapi tidak dengan telingaku. Mataku memandangnya tak percaya. Ya tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh adikku sendiri. Bukannya aku tak mau Angga ikut campur dengan urusanku. Hanya saja aku tak mau ia menyebut nama Henry lagi di depanku maupun anakku, meski Vena belum mengerti sepenuhnya. Lagi pula dari mana datangnya ide gila yang ingin aku dan Raihan berjodoh, sedangkan aku masih di masa-masa sulit pernikahanku yang kuakui sudah di ujung tanduk. Sekarang bukannya saat memproklamirkan Raihan sebagai calon ayah Vena nanti, sedangkan hatiku masih belum memikirkan apa-apa tentang hal tersebut. Kukiranya Sera saja yang aneh, selalu mengira bahwa aku dan Raihan ada apa-apanya. Tapi kamu juga enggak. Kalian harus tahu kalau Raihan adalah bos kami di kantor. Dia bukannya teman kerja seperti yang Mama dan kamu kira. Giliran Mama juga Angga yang kini kaget dengan penjelasanku. Kaget kan? Kalian pikir teman kerja kami mau ya ikut-ikutan berlibur, sementara aku juga, Sera, tak pernah membocorkan hal ini ke dia. Dia sendiri yang punya ide begini karena dia punya uang, punya kuasa menyelidiki di mana keluargaku tinggal, dan kini malah ikut-ikutan berlibur dengan kita sekarang ini. Udahlah, pokoknya aku dan Raihan hanya sebatas bos dan anak bos saja. Mama sama kamu Angga, jangan mikir yang macam-macam dong. Apalagi sampai bilang Raihan adalah calon ayah Vena. Itu tidak akan pernah terjadi, sebutku. Mama dan Angga akhirnya memilih diam. Menghabiskan liburan seharian di taman wisata membuatku memutuskan menghindari Raihan, karena khawatir akan menjadi buah bibir, bukan hanya pada Sera, tapi juga keluarga aku. Aku hanya fokus pada urusan liburanku semata. Aku lihat kamu mulai menghindar selama kita liburan di kota lapang. Memangnya ada apa? Apa lelucon para pedagang waktu itu di tempat wisata itu menjadi pemicunya? Berondong Raihan saat kami sudah kembali dari liburan dan kembali bekerja seperti biasanya. Ia memanggilku ke ruangannya. Mungkin hanya perasaan Bapak saja. Saya sama sekali tak menghindar. Hanya saja saat di kota lapang, kita bukan lagi bos dengan bawahan, tapi hanya 2 orang asing yang kebetulan menghabiskan waktu liburan bersama secara kebetulan. Jawabku membuatnya menyugar rambutnya. Jadi, kamu pikir apa yang kulakukan selama ini karena aku adalah bosmu? Aku mengangguk pelan. Elita Maharani, mungkin kamu menganggap bahwa aku adalah bos kamu, tapi di hatiku tetap saja kamu adalah bos di sini, sebutnya sambil menunjuk dadanya, seraya memandang lekat ke arahku. Perasaanku tak karuan saat memandang mata elangnya. Ya Tuhan, apa maksudnya perkataan Raihan barusan? Apa dia mengutarakan perasaannya padaku? Aku menunduk dan pura-pura diam meski hatiku tak karuan. Maaf Pak, jika tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, saya akan kembali ke meja untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Sautku berusaha menghindarinya lagi, yang mulai melangkah mendekat. Aku buru-buru keluar dari ruangannya tanpa menunggu jawaban. Sampai di meja hatiku tak karuan. Semakin lama semakin takut dengan perhatian, tatapan juga cara bicara Raihan yang sudah berubah lunak kepada aku. Meski aku sendiri sangat yakin jika apa yang baru saja ia katakan kepadaku adalah perasaannya. Kenapa tak? Aku sontak menoleh dan menaikkan alisku. Kenapa apanya? Sera berdecak kesal. Kamu itu loh, keluar dari ruangannya Pak Raihan, mukamu pucat begitu. Udah kayak mayat hidup aja. Kalau mayat ya mayat aja, kok pakai acara hidup lagi? Itu gak mungkin ya? Gumam Sera. Aku tertawa untuk menghilangkan rasa gugupku yang berlebihan. Gak apa-apa, aku pikir yang tadi memanggil ke ruangannya karena mau kasih pekerjaan, tapi malah bahas liburan kemarin. Jadi aku bilang lebih baik ke meja aku saja menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Terus entah kenapa keluar dari ruangannya kepalaku terasa pusing dan rasanya mau pingsan. Mungkin aku butuh istirahat saja kali ya, ujarku menyembunyikan kebenaran. Ingat ya Tak, aku sudah jadi sahabat kamu sudah lama. Sejak beberapa tahun yang lalu,
Jadi aku sangat paham kapan kamu bicara jujur dan kapan kamu berbohong. Muka kamu mau BAB saja aku hafal. Jadi gak usah menutupi kenyataan yang sesungguhnya lah. Katanya memindahiku. Tak ada pilihan, aku mesti jujur. Ya benar juga. Antara aku dan Sarah sudah lama bersahabat dan kami sudah saling memahami sifat masing-masing. Seperti saat ini aku berbohong saja. Sarah langsung paham. Mau tak mau aku harus menceritakan semuanya ke sahabat ceriwisku ini. Ya sebelum kata-kata ajibnya keluar. Kenapa aku yang terakhir tahu masalah ini, Alita? Bisa berabe aku. Tadi Rehan tanya mengapa aku menghindar darinya selama liburan 2 hari kita kemarin. Ya aku bilang hanya perasaannya saja, sebab aku sama sekali tak menghindarinya. Apa aku menghindar ya? Tanyaku balik. Sarah mengangguk. Kok? Memang kamu menghindar? Apalagi saat para pedagang di tempat wisata bilang kalau kalian itu suami istri. Setelah itu setiap acara makan-makan atau kumpul di mana ada Rehan, pasti kamu tidak mau sama-sama. Kalaupun sama-sama biasanya kamu memilih duduk dekat mama kamu aja. Intinya kelihatan sekali menghindar kok. Aku diam. Terus? Apalagi dia bilang? Sarah mulai penasaran. Ya aku yang menjawab kalau liburan kemarin itu bukan di kantor. Jadi aku menganggap Rehan hanya teman berlibur bersama yang kebetulan. Aku bilang kebetulan karena memang ya tiba-tiba saja dia muncul dan tahu-tahu sama keluarga aku. Terpaksa kita liburan bersama. Terus dia jawab, kamu pikir selama ini aku adalah bos dan kamu bawahan. Kamu tahu kalau kamu selalu jadi bos di sini. Kata dia sambil menunjuk dadanya. Aku sendiri tidak tahu apa maksudnya. Aku takut dia berjalan mendekat dan aku langsung kabur. Sarah menoyor kepalaku lantas tertawa kecil. Jadi orang jangan terlalu lugu-lugu banget tak? Itu sudah membuktikan kalau Pak Rehan. Rehan aja dia nyebutnya kayak kamu itu. Tapi kamu jatuhnya gak sopan. Nyebut asal karena tensi sama tuh orang. Kalau aku nyebut Rehan aja, ya karena bentar lagi bakal jadi kakak ipar aku nantinya. Serius ini ya, Rehan itu sukanya sudah tingkat akut sama kamu. Bayangkan saja, kamu masih proses cerai, tapi dia nekat terus tancap gas deketin kamu. Ya meski awalnya dia jutek gitu sama kamu. Urai Sarah cemberutku pun muncul. Aku gak lugu-lugu banget. Aku hanya menjaga supaya dia gak terlalu dekat sama aku. Bayangkan saja ya, aku ini belum pasti statusnya alias gak jelas. Seharusnya bujang kayak dia lebih memilih perempuan kayak kamu. Masih gadis bukan kayak aku. Ya lagian habis bercerai aku juga belum tahu kapan akan membuat hatiku lagi buat laki-laki. Intinya untuk saat ini dan mungkin beberapa tahun ke depan, aku tak akan bisa menerima laki-laki manapun dalam hidupku. Udah gak bisa ditawar lagi. Kening Sarah bertaut. Nah, terbukti kan kalau kamu sebenarnya memang menghindari dia kan? Ya memang bujang kayak dia dapatnya itu harusnya seperti aku. Tapi memangnya hati bisa memilih dengan siapa dia mau berlabuh? Gak bisa kali tak? Aku juga belum tentu dapatnya bujang. Bisa jadi sama duda keren dan tampan, atau sama om-om yang baru ditinggal mati istrinya. Kapan kita mau mencintai dan mau menikahnya? Dengan siapa? Bukan kita yang mengatur, tapi hati kita yang sudah menggerakkannya. Itulah juga yang terjadi sama Rehan. Kalau memang itu sudah keputusanmu, ya gak apa-apa. Tapi tolonglah kamu jangan menghindar tak. Hadapi saja dan katakan apa yang ada di hatimu. Kalau memang dia seru sama kamu, aku sangat yakin kok ia bakal siap menunggu kamu sampai kamu benar-benar siap. Tapi kalau dianya hanya maunya setengah-setengah sama kamu, begitu kamu bilang kamu gak bisa sementara ini, dia juga pasti langsung kabur. Kita lihat aja nanti. Beber Sarah. Ya semua yang ia katakan sepenuhnya benar, dan aku tak bisa mengelaknya. Inilah yang kusuka saat berbicara dengan Sarah. Ia jauh lebih dewasa ketimbang diriku. Itulah juga yang menjadi penyebab ia belum memutuskan menikah, lantaran banyaknya pertimbangan melihat bebet, bobo, dan bibit dari calon suaminya. Meski sudah banyak yang ku tahu berusaha mendekatinya dan sempat menjalin hubungan dengannya, tapi belum juga sampai sebulan. Biasanya Sarah memilih sendiri lagi. Meski begitu, aku tak bisa seperti Sarah yang gonta-ganti pasangan hanya untuk memastikan jodohnya yang terbaik. Justru yang kutakutkan adalah sifatku yang sangat sulit jatuh cinta. Tapi sekali cinta benar-benar bucinnya minta ampun. Seperti yang terjadi kepadaku dan Henry. Aku begitu mencintai Henry sampai aku tidak lagi melihat bahwa selama ini hanya menjadi barang yang bisa dia manfaatkan saja.
Aku berubah mengurangi bucin semenjak kehadiran Vena. Dengan adanya Vena, mataku terbuka satu persatu. Pengalaman rumah tanggaku sebelumnya tak ingin terulang kembali bila memang aku bersama Rehan nanti. Kok aku udah mikir ke sana ya? Bukannya aku tidak ada perasaan dengan Rehan. Rehan bagiku hanya bos yang arogan dan menjengkelkan saja. Dikasih solusi kok malah melamun? Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Terus gimana dengan proses cerai kamu? Sudah sampai tahap mana? Aku jadinya yang gak sabaran kamu cerai aja sama si Henry itu. Wajah Sarah terlihat kesal. Aku menggaruk kepalaku yang tak terasa gatal. Lusa sudah masuk sidang kedua. Setelah itu sidang ketiga baru putusan. Aku sekarang ini juga harus menyiapkan mental untuk perebutan harta gunung gini. Juga mungkin hak asuh anak yang dipermasalahkan Henry, juga keluarganya. Aku berharap semoga Erlangga bisa menanganinya lah. Intinya aku hanya mau hak asuh anak jatuh ke tanganku. Lirikku. Sarah memegang pundakku dan menguatkan. 2 bulan kemudian. Alhamdulillah kita berhasil. Semua putusan cerai sudah selesai. Dan pengajuan harta gunung gini yang diajukan oleh Henry Gunawan juga ditolak oleh pengadilan. Karena kita bisa membuktikan bahwa harta yang kamu punya adalah bawaan sebelum kalian menikah. Dan itu tidak mungkin dibagi. Sepertinya lawanmu akan gigit jari mengenai hal ini. Tutur Erlangga dengan senang. Aku pun senang dengan hasil kerjanya. Ya, bisa terlihat dari wajahnya saat keluar dari ruang persidangan. Aku lega sekali karena semua urusanku akhirnya selesai. Untuk hak asuh, gimana? Aku ingin memastikan Erlangga. Dan ia lagi-lagi tersenyum. Vena, anak kamu masih menyusui dan umurnya memang membutuhkan seseorang ibu. Sementara Henry tidak bisa memberikannya karena saat menikah saja sudah lalai dan malah berpoligami. Terus tuduhannya kalau kamu selingkuh sama bosmu itu tidak benar, karena memang itu hanya gambar yang direkayasa. Jadi kamu gak mau dia juga harus ikhlas dengan hasil keputusan. Makanya aku bilang tadi gigit jari karena gak dapat apapun dari yang diajukan. Selamat ya tak? Erlangga menyalamiku. Aku membalasnya seraya mengurai senyum. Aku akan langsung mentransfer uangnya ke kamu ya. Aku terima kasih sekali kamu mau membantuku selama beberapa bulan ini. Erlangga tersenyum. Untuk pembayarannya gak usah kamu lakukan. Sudah ada yang melakukannya. Lagian aku senang kok bisa membantumu. Kamu juga gak ngerepotin kok. Aman. Maksudnya siapa yang membayarkan? Bukan orang lain, sepupuku yang baru saja kurang lebih setengah tahun ini tinggal di sini. Sebelumnya dari luar negeri. Jangan main teka-teki deh. Tinggal kasih tahu siapa orangnya. Mana kenal aku dengan sepupumu. Gak ada hubungan apa-apa kok. Perhatian dengan membayar jasa yang harusnya aku bayar. Siapa sih orangnya? Sebutku tak sabaran. Ia mengulum senyum. Sepupuku namanya Ray. Kalau kamu ketemu pasti kamu kenal. Kamu kenal kok sama dia. Ray. Apa maksud Erlangga adalah Rehan, CEO arogan itu? Tapi siapa lagi yang bisa ikut campur urusanku tanpa terendusku, kecuali hanya dia. Ingatanku kembali saat liburan ke Kota Lapang waktu itu. Tanpa aku ketahui dia menyusul dan sudah akrab dengan mama juga adikku loh. Padahal tidak ada yang tahu keberadaan keluarga aku. Tunggu dulu. Jika memang Rehan yang dimaksud Erlangga, maka informasi tentang keluargaku pun bisa dipastikan ya didapatkan dari Erlangga. Karena sempat sekali Erlangga menanyakan tentang keluarga yang mungkin bisa menjadi saksi perceraianku. Dan aku mulai bercerita soal mama dan adikku yang ada di Kota Lapang. Ya Tuhan, ternyata Erlangga biang keladinya selama ini. Rehan maksudnya laki-laki yang dituduh selingkuhanku itu. Aku pasrah saat Erlangga dengan santainya mengangguk. Aku memijit pelipisku yang berdenyut nyeri. Kamu tentu saja sudah menyalahi aturan, Erlangga. Pertama, kamu pasti membocorkan informasi klienmu ke orang lain mengenai keberadaan keluargaku. Dan yang kedua, tiba-tiba dia ikut campur lagi masalahku dengan membayarkan jasa kamu. Kenapa bisa begitu sih? Maafkan aku ya. Aku akui aku sangat salah karena sudah melakukan hal itu. Tapi semua ini aku lakukan karena harapanku kamu sama Rehan ya bisa berjodoh suatu saat nanti.
Entah mengapa apa yang keluar dari mulut Erlangga tak membuatku marah. Meski dia sudah ikut campur dalam urusan pribadiku. Erlangga sudah terlalu baik selama ini. Lain kali jangan lakukan lagi ya. Aku maafkan. Tapi aku minta tolong supaya kamu mau menerima pembayaran dari aku. Uang Rehan kembalikan saja. Aku tak mau berhutang budi pada siapapun. Katakan saja begitu. Cukuplah selama ini aku mendapatkan gaji dari dia atas hasil kerjaku saja. Baiklah, ya kalau kamu bersikeras, aku boleh tanya satu hal sama kamu? Kamu gak ada perasaan sama kali dengan Ray. Ingin saja rasanya menggelengkan kepalaku. Tapi aku juga bimbang. Bila satu saat tiba-tiba hatiku berubah. Aku baru saja selesai dengan urusan perceraianku. Aku ingin fokus dulu dengan urusanku dan Vena. Aku belum bisa jawab apa-apa. Tegasku. Erlangga pun manggut-manggut saja. Saya minta tolong ya, Pak Rehan. Tolong jangan ikut campur dengan urusanku. Jangan kasih perhatian lebih lagi padaku. Aku tak mau berhutang budi pada siapapun. Aku menghubungi Rehan sesaat. Setelah pulang dari kantor, Erlangga mengurus pembayaran jasa pada proses perceraianku sebelumnya. Aku langsung memutus sambungan sepihak tanpa menunggu jawaban lagi. Oke, kita beralih ke sudut pandang Rehan. Aku termangu mendengar kata-kata Elita barusan. Aku berniat baik dengan memberikan bantuan kepadanya. Aku hanya berusaha ingin membantunya membayar jasa Erlangga, sepupuku yang pengacara itu. Dan kebetulan Elita adalah kliennya. Sehingga tanpa diketahui oleh Elita sebelumnya, aku sudah berhasil mengetahui apa saja yang terjadi pada dirinya dan rumah tangganya. Entah kenapa dan sejak kapan aku mulai menyukai perempuan cantik itu. Meski dulu saat aku menempuh pendidikan di Inggris, banyak perempuan yang suka dan bahkan terang-terangan ingin menjalin hubungan denganku. Aku tak mau. Saat pertama kali dipercaya memegang tampuk perusahaan beberapa bulan yang lalu, aku sempat kesal pada orang tuaku, terutama pada papa. Papa hanya pandai memerintahku, mengikuti kemauannya supaya aku bisa meneruskan usahanya. Memang pekerjaanku masih diawasi oleh mamaku dalam 1 bulan awalnya. Setelahnya aku langsung memegang kendali atas perusahaan periklanan ini. Papa hanya memberi waktu kamu 3 bulan saja memegang perusahaan. Kamu mau cocok atau enggak, kita lihat saja nanti. Ini baru beberapa hari kamu sudah maunya menolak terus. Biar mamamu yang membimbingmu. Coba lihat Erlangga yang sudah sukses punya usaha sendiri. Kusuma juga begitu. Apa kamu gak mau dan gak malu, hanya maunya hidup santai dan masih menadakan minta uang sama orang tua? Papa yakin saat kamu udah enak di dunia kerja, tidak akan ada lagi niatmu untuk membuka usaha yang tidak menghasilkan itu. Kata papa kala itu. Kuakui aku lebih menyukai memperdalam seni melukisku daripada memegang perusahaan. Hanya syarat papa yang cukup berat memaksaku menerima semua ini. Jika aku tetap dengan pilihanku menjadi pelukis jalanan, maka papa dan mama akan siap menikahkan aku dengan pilihan mereka nantinya. Aku merasa tidak lagi hidup di zaman Situ Nurbaya, di mana perjodohan masih merajalela. Ini sudah hidup modern. Namun karena adabku sebagai anak yang wajib mengikuti titah kedua orang tuaku, sehingga memaksaku tetap betah di perusahaan ini. Awalnya aku juga tak pernah menoleh pada Elita. Namun dengan kata-kataku yang kasar dan lebih banyak membentaknya, aku semakin suka saat melihatnya begitu sabar dan mental dan bisa menghadapi sikapku yang moody. Begitu aku mulai memperhatikan gerak-geriknya, aku tak mau lagi berbicara kasar dengannya. Mataku sering tak tahan jika harus berlama-lama melihat mata coklat dengan bulu mata lentiknya itu. Ya memang dikaruniai wajah cantik dan manis sekaligus. Aku tak heran saat melihat Vena, anaknya yang persis sekali dengan wajahnya. Lalu mama juga adiknya. Memang bibit keturunannya Elita sangat bagus. Singkat cerita, kini aku benar-benar jatuh cinta kepadanya. Ya, cinta sebelum statusnya berubah menjadi janda sekarang. Kendati Erlangga selalu mengingatkan agar aku lebih berhati-hati, sebab mantan suaminya menginginkan harta milik Elita dengan cara kotor. Saat Elita membawakan fotomu ke hadapanku dan bilang bahwa fotomu sama Elita adalah bukti tuduhan selingkuh dari mantan suaminya, membuatku kaget. Kok bisa kalian saling dekat? Tapi ternyata kalian satu kantor dan kejadiannya tak seperti penampilan di foto. Erlangga langsung menghubungi aku dan kami bertemu di kantornya. Sudah berapa bulan ini aku menggantikan mama di perusahaannya.
Ya kebetulan Elita ini adalah sekretaris utamaku. Mama yang merekomendasikan dia karena mama sudah kerja sama dengan dia selama kurang lebih 6 tahun. Ya tapi nggak tahu lah kalau sama aku. Kayaknya kurang gercep gitu. Erlangga tertawa. Kamu itu selalu mau gercep aja. Ya itu kadang di luar nalar maunya main tancap gas saja. Itu tidak baik. Setauku Elita selalu membawakan bukti dan berkas apa aja yang aku minta dengan cepat. Sebaiknya turunkan standarmu menghadapi perempuan. Bisa-bisa perempuan secantik Elita malah gak betah kerja sama kamu dan memilih minggat. Kasihan dia bakal single parent kalau ada apa-apa dengan pekerjaannya. Kata-kata Erlangga membuatku berpikir dan ada benarnya juga. Lalu aku mulai mengubah sikap lebih lembut. Tak perlu arogan. Dan aku meminta Erlangga merahasiakan kalau kamu adalah saudara sepupu. Setelah bersikap baik pada Elita, malah aku selanjutnya dibuat panas dingin bila terlalu lama melihat wajahnya. Bahkan hampir selalu ia hadir dalam mimpiku. Begitu hal ini kuatarakan pada Erlangga, dia mendukungku. Tapi baru saja aku akan membantunya dengan ikhlas biaya jasa Erlangga. Ia malah menolakku. Erlangga memang sudah menyiapkan bahwa Elita menolak bantuanku. Erlangga sendiri tidak bisa berbuat banyak. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa mendapatkan tempat meski sebagian kecil di hatinya? Aku meraih gawaiku lalu menghubungi Sera, sahabat Elita. Sera juga orang kedua yang mendukung aku dengan Elita. Semoga saja Sera bisa memberikan aku solusi supaya Elita bisa menjadi milikku. Bantu aku, Sera. Aku ingin sekali merayakan sesuatu yang indah berdua dengan Elita. Tapi belum apa-apa ia tadi menghubungi aku dan meminta supaya aku tidak lagi berbaik hati, memberinya perhatian karena ia tak mau memiliki utang budi. Aku mengirimkan pesan melalui pesan pada aplikasi hijau bergambar telepon. Hanya sebentar saja Sera nampak mengetikkan pesan dan aku mesti bersabar menunggu balasan darinya. Kalau Elita bilang stop, itu artinya jangan kamu teruskan. Bahaya kalau sampai dia bosan dan bisa saja dia nanti pelan-pelan malah keluar dari perusahaanmu, Pak. Tapi masa iya aku langsung nyerah begitu saja? Aku hanya ingin tahu bahwa aku benar-benar sayang sama dia. Aku juga janji akan menyayangi Vena seperti anakku sendiri kok. Statusnya akan kuterima dengan tulus dan ikhlas. Aku tak peduli lagi jika Sera mengetahui isi hatiku sebenarnya. Biarlah. Aku punya ide dan bisa segera Bapak jalankan. Nanti akan aku jelaskan semuanya. Tapi ingat, ini hanya antar kita berdua saja. Jangan sampai ada yang tahu, pinta Sera. Meski bingung aku mengirim balasan. Baiklah, asalkan ide bagus dan benar-benar manjur hasilnya. Terus terang, aku gak sabaran. Memangnya idemu apa? Kasih tahu aja biar segera kusiapkan. Sera menjawab dengan mengirimkan emotikon tertawa. Sera tidak menjawab pesanku, malah menelponku secara langsung. Aku mengusap layar lalu menempelkan gawai ke telingaku. Begini Pak, aku sudah tahu gimana sifat Elita yang keras kepala, keras hati, apalagi urusan menyangkut hati. Dia tidak akan pernah mau mendengar apapun pendapat aku. Pendapat Mama juga adiknya. Tapi satu yang ku tahu, kalau sebenarnya Elita itu orangnya cemburuan. Kalau sudah cinta sama seseorang atau orang itu jadi miliknya. Hanya saja dia tidak akan memperlihatkannya terang-terangan. Ya biasalah, gengsinya gede. Aku mencoba menerka apa yang akan dikatakan Sera. Jadi apa yang harus aku lakukan dengan semua sifat keras kepala, keras hati, dan cemburuannya itu? Gini loh, Bapak tinggal dekat dengan seorang perempuan, itu saja. Dengan begitu kita akan lihat reaksinya. Kalau dia santai berarti dia gak ada hati sama Bapak. Tapi kalau sebaliknya, saat itulah momen Bapak langsung tancap gas. Jelas Sera. Tetap saja aku bingung. Terus siapa perempuannya? Kamu ya? Ucapku disambut gelak tawa Sera. Aduh, percuma pintar dalam kerjaan, hebat jadi CEO. Ternyata soal beginian juga bisa blank ya. Begini loh Pak, kalau sama aku gak bakalan Elita cemburu karena aku sahabatnya. Yang ada dia malah ikhlas melepasmu. Mauku Bapak carilah perempuan di kantor yang bisa didekati. Itu aja, gak repot kan? Aku gak mau kalau harus dekat dengan cewek-cewek di kantor.
Kalau mereka nanti baper, aku juga yang bakal repot, sahutku. Ya udah kalau nggak mau, baik aja udah Elita, aku ikhlaskan kau dengan pria lain. Sarah memutuskan panggilan dengan sempurna. Tidak sopan sekali, tak menganggapku sama sekali sebagai atasannya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Henry. Habis semua harapan kita, Bu. Semua gugatanku ditolak sama pengadilan. Kita nggak akan dapat apa-apa dari Elita. Nasibku sudah jadi pengangguran. Dan sekarang malah dituntut cerai sama Siska. Katanya dia mau nikah sama om-om yang nikahin dia demi anak aja. Aku harus gimana sudah ini, Bu? Aku stres dan benar-benar bingung. Ya nggak bisa gitu juga. Biar bagaimanapun Elita nggak bisa lepas tangan. Kita punya beberapa hutang di pinjaman online. Dan itu dilakukan saat kalian masih dalam proses perceraian. Kalau dihitung-hitung sekitar 7 juta. Rencananya ibu mau ke rumahnya sore ini, ingin meminta uang Elita 10 juta untuk membayarkan hutang itu, sahut ibu dengan percaya diri tinggi. Elita nggak akan mungkin memberikan uang sepeser pun buat ibu. Percayalah, Elita itu sudah punya pengacara buat kasus perceraian kami. Makanya bukti-bukti yang dia tampilkan di pengadilan membuat aku kalah. Apalagi semuanya sudah putus kan. Rasanya dia nggak akan mungkin lagi mau membayarkan hutang kita, Bu. Biar bagaimanapun caranya, sebutku. Ibu diam berpikir. Kalau soal itu biar ibu yang mikir. Kamu sore nanti jadwalnya hanya antarkan ibu saja ke sana. Apa gak sekarang aja, Bu? Mumpung Elita masih bekerja. Sekarang ini kalau kita ketemu dia, aku agak takut, Bu. Karena dia benar-benar menjadi perempuan tegas dan mandiri. Tidak seperti dulu waktu masih sama aku. Semuanya nurut. Kalaupun debat, pasti dia banyak nangis. Tapi sekarang semuanya berubah. Jelasku. Udah gak apa-apa. Kalau maunya sekarang, minimal bisa ketemu sama mamanya Elita. Mamanya sih baik-baik aja. Sabar gak seperti Elita yang pargarang itu. Betul katamu, dia memang berubah. Tidak seperti Elita yang dulu. Ya udah kalau mau pergi sekarang, antarkan ibu. Kami pun bersiap-siap dan tak membutuhkan waktu lama. Kami sudah sampai di depan pintu Elita. Saat kami memencet bel, yang membuka adalah pengasuh Vena, Eka. Kami kesini mau ketemu sama mamanya Elita, ada? Tanya ibu dengan santai, dengan senyum khasnya. Eka mengangguk dan membiarkan kami masuk lalu duduk di ruang tamu. Tak lama ia datang dengan mamanya Elita. Seperti perkiraan mama, kalau mantan ibu mertuaku ini lebih banyak tersenyum. Meski sebelumnya saat akan menikahi Elita, ia adalah orang yang paling tidak menyetujui pernikahan kami kala itu. Ibu Nila, apa kabar? Ibu dan mama Elita bersalaman. Baik, oh ya, saya kesini sama Henry mau membicarakan hal yang penting. Semoga saja ibu mau menerimanya. Mama Elita hanya manggut-manggut saja. Soal perceraian Elita dengan Henry atau ada hal penting lainnya? Henry sama Elita baru 2 minggu yang lalu bercerai. Belum lama. Hanya saja kedatangan kami ke sini karena kami resah ditagih-tagih sama pinjaman online. Pinjaman yang kami ajukan saat Henry sama Elita masih bersama. Jadi kami datang ke sini meminta sedikit bantuan dari Elita, atau mungkin ibu yang mau membantu setengah pembayarannya. Hanya 10 juta saja, Jeng. Ibu begitu lancar berkata-kata. Aku lebih memilih diam daripada salah berucap nanti. Kalau soal itu saya nggak bisa ikut campur, karena Elita yang tahu semuanya. Dan Elita tidak pernah menceritakan soal hutang piutang. Kalau ibu sama Henry mau tahu lebih jelasnya, datang saja ke kantornya Elita. Kebetulan Elita jam segini masih bekerja, dan sebentar lagi juga waktunya dia istirahat. Mamanya Elita sepertinya menolak dan tidak mau tahu urusan anaknya. Ya sudah, kalau begitu kami akan ke kantornya Elita. Oh ya, biasanya Elita memberikan kami makanan mentah dari kulkas. Apa bisa ibu ambilkan karena stok makanan di rumah sudah menipis? Aku kaget mendengar ucapan ibu. Kebiasaan ibu selalu begitu saat menyambangi rumah Elita. Meski agak bingung, namun mamanya Elita menyuruh Eka memasukkan makanan dari kulkas ke kantong plastik untuk dibawa sama ibu. Mamanya Elita benar-benar baik, karena satu kantong plastik besar penuh ia berikan ke tangan ibu. Setelahnya kami pun pamit pulang. Lumayan kan, Ri? Kapan lagi kita bisa dapat beginian? Kecuali ke rumah Elita. Meski sudah mantan menantu, tetap saja ada manfaatnya. Tidak seperti istrimu yang pemalas itu. Orang tuanya juga pelitnya minta ampun. Waktu pertama pendekatan sama kamu aja bukan main baiknya. Ujung-ujungnya pelit, bin medit. Sungut ibu. Aku hanya diam saja mengekor di belakang ibu sambil membawakan kantong plastik tadi.
Setengah jam kami sudah sampai di kantor lobi kantor Elita yang sangat besar. Terlihat perusahaannya sangat bonafit. Jumlah karyawannya saja tidak main-main. Kami bertanya di mana kami bisa menemukan Elita Maharani, dan kami pun sampai persis di ruangannya. Ia terlihat begitu asyik bekerja. Begitu juga dengan Sera yang persis berada di sebelahnya. Begitu aku dan ibu masuk, Sera menyenggol telangan Elita, dan Elita mendongakkan kepalanya, memperhatikanku dan ibu yang sedang menghampirinya. Kantor kamu luas juga ya, Nak? Ibu nggak menyangka kalau kamu bekerja kembali di sini. Dilihat dari luasnya kantormu ini, pasti karyawannya di sini sejahtera. Cerocos ibu. Elita diam memperhatikan, menunggu aku membuka mulut. Kalau kamu nggak keberatan, aku kesini sama ibu mau bicara sama kamu. Penting. Sebutku yang menghela nafas panjang. Bukannya semua urusan kita sudah selesai? Kurasa sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dan apanya yang penting? Paling juga menyangkut urusanmu. Kurasa sebaiknya kalian pergi saja, karena tidak ada lagi yang perlu dibahas. Karena semuanya sudah jelas. 2 minggu yang lalu semua status kita sudah jelas. Tegasnya, Elita menatap sinis. Tatapan inilah yang kutakutkan sekarang dari dirinya. Kami terlilit hutang, tak? Dan hutang itu sudah ada sejak kita menikah. Dan dalam proses perceraian, gara-gara kamu aku dipecat dari pekerjaan. Mobilku ditarik karena tidak mampu lagi membayar angsurannya. Hidup kami sengsara sekarang. Untuk makan saja rasanya sulit. Tolonglah, kamu beri bantuan sedikit untuk meringankan hutang dari pinjaman online. Kami tidak tahu meminta tolong sama siapa lagi. Bujukku, berharap Elita akan kasihan melihat kami. Iya, tak, cuma kamu satu-satunya harapan kami. Kamu mau kan membantu ibu? Tambah ibu. Elita malah tersenyum menyeringai. Ia pasti menghina keadaanku sekarang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemana istri kayamu itu? Siska ya, kalau nggak salah namanya. Bukannya dulu istrimu itu yang kamu dan ibumu bangga-banggakan karena punya usaha jualan pulsa. Kok malah minta bantuan dari aku yang hanya mantan? Apa aku nggak salah dengar? Oh iya, aku lupa. Pasti Siska sekarang sudah meninggalkan kamu demi laki-laki tua yang mau menikahnya karena niat punya anak, ya kan? Aku yakin istri barumu itu setuju ketimbang dia hidup dengan suami dan keluarganya yang benalu. Hanya bikin repot saja. Beruntunglah Siska, karena tidak terlalu lama merasakan sakitnya diperas bertahun-tahun seperti aku dulu. Setelahnya, semuanya senang langsung ditendang. Mulutku menganga. Tak menyangka jika Elita tahu soal Elita. Oh ya, satu lagi. Sudah cukup lama selama ini kalian jadikan aku sapi perah dan tidak dihargai. Aku memilih menyerah dan tak mau lagi berurusan dengan kalian. Jangan pernah kalian berpikir urusan Vena akan menjadi senjata kalian untuk meminta uang atau meminta isi kulkasku lagi. Mulai saat ini, detik ini, pikirkan hidup kalian sendiri. Aku tak sudi lagi berurusan dengan keluarga benalu seperti kalian. Urusan hutang kalian sama pinjol tidak ada urusannya denganku. Aku tidak pernah merasa menikmati uangnya. Jadi silahkan pikirkan sendiri gimana membayarnya. Kalian sebaiknya pergi sekarang, sebelum bosku datang dan tidak suka ada orang asing di kantornya, dan dia akan memanggil petugas keamanan untuk mengusir kalian. Elita memang keterlaluan. Tidak hanya menolak menolong kami membayarkan hutang pinjaman online, tapi juga menghina kami, mengatakan kami keluarga benalu, dan parahnya ia mengusir kami dari kantornya. Dengan berat hati, aku dan ibu pergi secepatnya dari kantornya sebelum petugas keamanan mengusir kami dari sana. Oke, kita beralih ke sudut pandang Elita. Pesan yang dikirimkan mamaku melalui aplikasi hijau mengenai kedatangan Henry dan ibunya ternyata benar. Mama menceritakan bahwa kedua orang dari masa laluku itu datang ingin meminta bantuan untuk membayarkan hutang mereka pada pinjaman online. Setelah mama tak memberikannya, ternyata mereka bermaksud mendatangiku, di mana sebelumnya mereka sudah merampok isi kulkasku. Mama orangnya tak mau ribut apa lagi memperpanjang masalah, sehingga mengiyakan saja mantan besannya itu meminta stok makanan di kulkas. Sebenarnya apa yang mereka lakukan sangat tidak tahu malu dan tidak sadar diri mengingat aku bukanlah siapa mereka lagi. Kamu gak apa-apa tak? Tanya Sera meruntuhkan lamunanku tentang mantan suami juga ibunya itu. Aku menggeleng pelan. Kok bisa-bisanya mereka itu datang minta bayarkan hutang sementara kalian sudah gak ada hubungannya lagi? Dasar keluarga aneh dan senangnya menjadi benalu buat kamu. Kalau aku yang punya suami dan ibu mertua begitu, ih,
Mungkin gak bisa sesabar kamu, tak? Kamu memang hebat. Hanya karena mantan suami itu menduakanmu, barulah kamu bergerak menyelesaikan semuanya. Percuma tampan kalau kau akan bikin stres. Tapi lebih baik terlambat daripada gak sama sekali, ya kan? Aku memindai wajah Sera. Setelah sadar, ia langsung menutup mulutnya yang sudah keceplosan. Tak lama Raihan datang membawa 2 map ke mejaku. Ia menyerahkan kepadaku dan aku mengambilnya. Raihan tak langsung pergi. Ia malah berdiri menatap diriku. Ada apa tadi rame-rame di sini? Tanyanya. Aku memandang Sera bingung mencari jawaban. Itu tadi Pak, mantan suami saya datang ke sini meminta bantuan saya untuk menyelesaikan utangnya. Jadi saya usir cepatnya. Raihan mengangkat alisnya. Makanya, lain kali kalau ada urusan pribadi, jangan dibawa ke kantor. Kerja wajib profesional. Kalau ada gangguan semacam itu sebaiknya minta petugas keamanan yang mengusirnya. Gak perlu berlama-lama melayani orang yang jelas-jelas sudah mantan. Katanya sambil berlalu pergi. Kembali ke ruangannya, aku pun terpaku. Meski kata-katanya terdengar sinis dan tak senang, namun aku membenarkan apa yang dikatakan oleh Raihan. Sudah 2 pekan ini Raihan bersikap dingin kepada aku. Sama persis seperti kami pertama kali bertemu. Ia bahkan sudah tidak pernah lagi menatapku secara langsung. Aku sangat yakin jika Raihan sangat tersinggung saat terakhir kali aku memintanya supaya tidak ikut campur urusanku. Apalagi sampai membantuku membayar jasa Erlangga. Mungkin aku berkata agak kasar, sehingga ia kini lebih memilih menghindar. Atau mungkin juga terlalu sibuk dengan sekretaris pribadinya, Ariana, perempuan yang baru dipekerjakannya seminggu yang lalu. Betul kata Pak Raihan, sebaiknya masalah kamu dibicarakan di luar kantor saja. Kalau kamu nggak cepat mengusir Henry tadi di sini, mungkin saja dia membuat kekacauan dan kamu juga yang akan dapat masalah. Cecar Sera. Aku diam tak menanggapi. Aku hanya fokus melihat Raihan yang sudah masuk ke ruangannya. Kini keluar kembali berjalan berdampingan dengan Ariana. Sekretaris pribadinya itu bahkan tak segan-segan menggandeng tangannya. Dan mereka seakan kedua sejoli yang tengah dimabuk asmara. Entah mengapa setiap mereka berjalan berdampingan, apalagi Ariana dengan tidak tahu malunya menggandeng tangan si EO arogan itu, membuat hatiku kok berdenyut nyeri. Entah apa yang terjadi padaku. Dan setiap mereka keluar ruangan bersama, selalu saja mataku tidak bisa diajak kompromi agar memalingkan wajah. Selalu saja menatap mereka tanpa berkedip. Kulihat Pak Raihan makin akrab aja ya sama Ariana ya. Kudengar juga kerjanya gesit. Apalagi pas membantu Pak Raihan presentasi depan klien. Kayaknya Ariana lebih cocok menjadi pendamping hidup Pak Raihan ya. Cocok habis. Yang satu cantik dan yang satu lagi gantengnya minta ampun. Dahlah para jomblo siap kecewa. Habisnya terutama para cewek-cewek yang ada di kantor kita ini. Terang Sera. Apa mereka pacaran? Tiba-tiba saja mulutku tak bisa kukontrol. Bahkan saking kagetnya, aku menutup mulutku dengan tanganku. Sera tertawa kecil. Apa kamu mau tahu? Tumben, biasanya gak suka kalau aku lagi gibah begini. Kamu cemburu ya? Itulah kamu. Kemarin-kemarin Pak Raihan getol mendekati, kamunya malah menghindar dan ketemu sama dia. Sekarang kayaknya dia sudah melupakanmu. Dan kini lebih memilih bersama Ariana saja kayaknya. Bukannya menjawab, Sera malah menghakimi. Ya, mungkin saja Sera benar jika Raihan sudah melupakan karena beberapa bulan yang lalu sempat mendekatiku. Terutama saat aku masih dalam proses perceraian. Kini saat aku sudah bebas, ia malah mendekati perempuan lain. Apakah memang semua laki-laki seperti itu? Suka memberi harapan palsu? Siapa juga yang gak mau tahu soal bos besar kita di kantor ini? Jadi wajar kan kalau aku mau tahu. Maaf ya, aku gak pernah cemburu tuh. Lagian siapa dia ya? Pacar juga bukan, apalagi calon suami. Sangat tidak mungkin. Soal yang lalu biarlah berlalu. Aku hanya memproteksi diriku dari laki-laki yang nantinya bakal sama seperti Henry. Awalnya manis, tapi lama-kelamaan mengecewakan juga. Lebih enak juga hidup sendiri. Hitung-hitung aku menemani kamu jomblo ya. Sautku membuat Sera menjepitkan bibirnya. Enak saja. Mulai malam minggu ini aku ada kencan dengan seorang pria tampan.
Yang kamu pasti akan kaget kalau aku kasih tahu siapa orangnya. Sambar Sera aku melipat alisku. Cie, ada kencan rupanya. Siapa gerangan laki-laki yang beruntung mendapatkan sahabatku ini ya. Ngomong-ngomong, selamat ya. Karena kamu udah gak jomblo lagi. Ada deh, pokoknya kejutan. Aku merangkul Sera. Ia membalasnya lalu kami tertawa bareng. Sera mulai suka berteka-teki denganku. Tapi aku yakin ia pasti bercanda. Sepertinya aku wajib tertawa untuk menghilangkan kegalauanku. Meski niatku akan mencari pengganti Henry setelah Vena besar nanti, saat hatiku sudah mulai bisa melupakan Henry. Tapi nyatanya aku sepertinya berharap Rehan akan mendekati aku kembali. Dan entah pikiran setan dari mana berharap jika suatu saat dia akan menjadi pendamping hidupku. Mengenai pendamping hidup, aku jadi teringat sama saat kami menghabiskan waktu liburan di kota kelahiranku beberapa bulan yang lalu, di mana Rehan seakan mengakui jika Vena adalah anaknya. Di situ aku merasakan terbang ke awan yang sangat tinggi dan sulit terjangkau. Hanya saja aku malu mengakuinya karena statusku yang belum sepenuhnya lepas dari Henry. Sudahlah, jika ia bersama perempuan lain, rasanya aku tak perlu lagi menaruh harapan padanya. Aku hanyalah anak buahnya yang bekerja dan berharap uang gaji bulanan atas jerih payahku. Bangunlah Elita. Tidak mungkin seorang CEO tampan, masih bujang lagi, mau mencintai seorang janda anak satu seperti kamu, Elita Maharani. Gumamku sangat pelan, takut terdengar oleh Sera. Kenapa tak? Ada apa dengan statusmu? Mataku membelalak karena Sera sepertinya mendengar apa yang kukatakan. Semoga saja tidak semua kata-kataku yang terdengar oleh telinganya. Aku harus cepat mencari jawaban atas pertanyaan dadakannya ini. Berharap Sera tidak tahu perasaan yang kupendam selama hampir 2 bulan belakangan ini. Aku nggak ngomong apa-apa. Kamu salah dengar kali. Ia memicingkan mata, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja kukatakan. Oke, kita beralih ke sudut pandang Rehan. Gimana? Apa tanggapannya? Aku mengetikkan pesan ke Sera. Masih belum ada jawaban. Aku yang tadinya bergandengan tangan dengan Ariana segera memintanya untuk melepaskan tangan kami. Tak banyak yang tahu jika Ariana adalah sepupuku dari saudara papa. Berbekal ide dari Sarah, aku mulai menjalankan rencana untuk memancing kecemburuan Elita terhadap kami. Meski kadang kulihat perhatiannya terpancar saat aku dan Ariana keluar dari ruangan dan berjalan keluar kantor, meski hanya untuk makan siang. Setiap aku selesai melintasi Elita, maka aku langsung berbalas pesan dengan Sera, berharap jika suatu saat Elita akan mengakui perasaannya. Aku sangat berharap, karena aku sangat menyayangi perempuan cantik itu, dan juga sudah mengantongi restu dari mama dan papaku. Tidak masalah soal status, asalkan pernikahan kalian nantinya benar-benar utuh hingga maut memisahkan. Jangan ada salah satu yang nantinya tidak setia. Mama dan papa, meski LDR tapi papa juga. Mama selalu menjaga hati kami masing-masing. Banyak godaan itu sudah pasti. Hanya saja mencari yang benar-benar tulus mencintai tanpa memandang harta itu sangat sulit. Nasihat mama, kalah ku sampaikan niat baikku untuk memasukkan Elita ke dalam lingkup keluarga aku sebagai calon istri, meski aku belum mendapatkan hatinya. Mama sudah sangat mengenal baik gimana Elita. Selain kerjanya yang bagus, orangnya juga penyabar. Dan mama tak keberatan seandainya kamu sama dia. Apalagi dia sudah punya anak yang masih balita. Jadi mama gak perlu repot-repot nunggu cucu. Kamu nikah, mama sudah dapat double. Dapat menantu sekalian dapat cucu. Sebut mama. Mama tetap akan mengakui kalau anak Elita itu cucu mama? Tanya aku. Mama tersenyum. Kalau kamu mau menikahi seorang janda dengan anak bawaannya, kamu juga jangan hanya cinta pada mamanya saja, tapi juga sama anaknya. Kamu harus menganggap anak yang dia miliki sebagai anak kandungmu juga. Apalagi anak Elita masih balita, belum tahu apa-apa. Mama yakin dia juga tidak akan tahu siapa papanya nanti. Mama sama papa sebenarnya pengen kamu lebih punya tanggung jawab. Semoga saja saat kamu menjalankan hubungan dengan Elita, bisa mempersiapkan rasa tanggung jawabmu nanti sebagai seorang suami juga seorang papa. Mendapatkan restu yang baik dari kedua orang tuaku membuatku yakin jika Elita suatu saat akan menjadi milikku. Meski aku harus bersabar menunggunya. Menunggu Elita yakin dengan perasaannya.
Aku sendiri sebenarnya agak ragu menjalankan rencana Sera. Namun aku juga tak punya banyak pilihan selain menurut. Kalau menurutku sebaiknya kamu ungkapin aja perasaan kamu sebenarnya sama Elita. Daripada kita bersandiwara begini, bukannya apa, nanti malah aku yang susah dapat pacar gara-gara membantumu jadi pacar jadi-jadian. Sungut Ariana membuatku tak bisa menahan tawa. Memangnya kamu mau bantu untuk ungkapkan perasaanku soal Elita semakin susah didekati? Kata Sera, sahabatnya inilah satu-satunya cara supaya Elita membuat mata dan niatnya pengen membuatnya cemburu. Cemburu kan tandanya sayang, iya gak sih? Ariana mencibirkan bibirnya. Takutnya kamu dekat sama aku, dia malah membunuh perasaannya yang mungkin baru mulai tumbuh. Hati-hati loh kak. Aku diam memikirkan apa yang dikatakan oleh Ariana. Ya benar juga sih. Jadi aku mesti gimana? Bingung aku. Kamu juga jangan ketus gitu sama dia. Gimana orang yang gak ilfil, ngomong yang lembut, apa adanya dan tetap kasih perhatian. Justru begini dia akan melayang-layang senang. Katanya dia punya anak yang masih kecil ya. Ya sudah, anaknya pun bisa kamu dekati untuk kamu jadikan senjata. Kalau anak itu akrab sama kamu dan tak mau pisah, ntar mamanya pasti mikir. Karena yang ku tahu jika perempuan sudah pernah menikah, terus dia mau menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain, yang dipertimbangkan pertama kali ya anaknya. Terutama jangan sampai kejadian dari suami sebelumnya terulang kembali kak. Aku menarik nafas dalam-dalam panjang lalu mengembuskannya perlahan. Ya, kayaknya dia mulai tak senang dan penasaran melihat kalian berdua. Aku yakin dari sini kalau kamu adalah orang yang tepat buat dia ya. Kamu tetap aja jalankan rencananya. Jawaban Sera membuat senyumku mengembang. Aku membalasnya dengan emotikon senyum dan jempol tanda setuju. Oke, kita beralih ke sudut pandang Elita. Rencanaku pagi ini ingin ke rumah Lela, mantan iparku itu. Sudah lama sekali ia menawarkan agar aku jalan-jalan ke tempatnya. Namun hingga sekarang belum terrealisasi karena banyaknya pekerjaan yang harus kuselesaikan. Aku juga sudah menyiapkan berbagai sembako yang bakal kubawa untuk Lela dan keluarga kecilnya. Aku juga membelikan perlengkapan sekolah Kamila dan tak lupa menyisipkan uang 500.000. Aku menyiapkan semua ini karena aku tahu bagaimana kehidupan orang tua Lela. Mama mau ikut? Mama menggelengkan kepalanya. Mama hanya ingin di rumah saja. Kebetulan nanti sore ada kumpul ibu-ibu komplek untuk membahas kegiatan amal. Jadi kamu aja yang pergi anak? Gak apa-apa kan? Tanyanya aku menggeleng cepat. Cara mama lebih penting. Ya gak apa-apa mah. Ya udah kalau gitu aku sama Vena mau jalan-jalan dulu ya. Aku mencium kening mama lalu mencium punggungnya tangannya untuk pamit pergi. Hanya berselang 1 jam, aku pun sampai di depan rumah Lela. Yang ku tahu dulu rumahnya sangat kumuh dengan banyaknya barang-barang bekas. Tapi semuanya sudah hilang dengan berganti dengan rumah yang sangat rapi dan bersih. Rumah dicat dengan warna lilac yang sangat cantik. Selain itu di samping rumahnya dengan halaman luas itu ada sebuah bangunan toko yang menjual sembako, dan persis di depan toko itu sebuah booth cukup besar menjual berbagai minuman kekinian. Apa ini rumahnya ya? Atau dia sudah pindah? Aku mengetuk jidatku. Karena ingin membuat surprise, malah aku yang terkejut melihat perubahan rumah Lela. Aku termangu. Loh, Mbak Elita? Lela dan Mas Alif keluar dari dalam warungnya. Sejak proses perceraianku dengan Henry, Lela memang mengubah cara panggilannya denganku. Ia membubuhkan kata Mbak di depan namaku, dan seperti dulu hanya cukup memanggil nama saja. Lah, aku pikir salah tempat. Kupikir kamu pindah, sahutku. Lela dan Mas Alif tertawa. Alhamdulillah masih di sini. Ayo Mbak masuk, ajaknya aku menurut. Mas Alif izin menjaga warung. Alhamdulillah sejak pindah dari rumah ibunya Mas Alif, kehidupan kami lebih baik. Ibu sama bapak juga sudah disuruh Mas Alif untuk stop cari uang, dan sepenuhnya kami berdua yang mencari uang. Semuanya berbekal nekat aja Mbak. Alisku berlipat. Maksudnya nekat apa? Kami nekat pindah karena memang tadi inginkan di sana. Selain itu, ada bagusnya juga kami pindah dari sana. Terbukalah pikiran Mas Alif untuk mencari uang. Suamiku sudah berubah.
Senang rasanya melihat kehidupan kami sekarang. Kami nekat membuka usaha dengan meminjam modal dari bank. Syukur saja prosesnya mudah. Dari situlah kami mulai membuka warung sembako dan membuka usaha minuman yang dikelola langsung Mas Alif. Hasilnya luar biasa. Bebernya, aku manggut-manggut saja. Vena sudah gede ya? Sini sama Bude. Lela mengulurkan tangan namun Vena menolak tak mau. Aku tersenyum. Vena memang begitu, kalau baru dilihatnya lama. Masih penyesuaian. Oh ya, terus gimana dengan Henry dan ibu? Apa mereka sering kesini melihat keadaan kalian? Lela menarik nafas panjang. Baru kemarin, Mbak. Mereka kesini minta tolong bayarkan hutang yang katanya pinjaman dari pinjol apa gitu. Kalau enggak, katanya rumahnya yang jadi jaminan. Beruntung Mas Alif tak mau membantu penuh. Katanya mencari uang itu sulit. Aku dan Mas Alif hanya memberikan bantuan uang 1 juta. Ya minimal untuk bekal makan mereka sehari-hari. Tapi ya itu, ibu ngamuk-ngamuk. Katanya aku ini menantu tidak tahu diri. Dan aku dituduhnya sudah mengguna-guna anaknya sampai tidak mau lagi mendengar kata-kata ibunya. Mas Alif hanya meminta supaya Henry sama ibu supaya bertobat. Aku menggelengkan kepala. Tak menyangka sifat benalu mereka masih mengakar. Kupikir dengan meminta bantuanku saja cukup. Namun nyatanya masih juga ingin memoroti menantunya yang satu ini. Bukannya mendengarkan apa yang dikatakan Mas Alif, mereka mengancam akan tinggal bersama kami kalau seandainya rumahnya diambil buat bayar pinjol. Rasanya hidupku yang sudah tenang selama beberapa bulan ini akan kembali terusik dengan kedatangan mereka kemarin. Terus terang, pusing aku, Mbak. Aduh, kamu yang sabar ya. Insya Allah, kalau Mas Alif masih berpihak pada kamu, maka semuanya akan baik-baik saja. Kamu dan Kamila juga Mas Alif butuh bahagia. Bukannya tidak mau membantu keluarga. Hanya saja kalau keluarganya maunya enaknya saja, sementara kalian yang capek-capek. Ya kami pasti tahu lah. Kamu harus apa? Ya tegaskan saja. Lela manggut-manggut. Oh ya Mbak. Mbak gimana kabar kamu? Kudengar katanya mama sama adikmu sudah tinggal sama kamu. Aku mengangguk mengiyakan. Alhamdulillah sejak bisa dari Henry, semua kehidupanku berjalan dengan tenang. Aku bisa fokus dan urusan keluargaku juga Vena. Vena seakan tahu namanya disebut. Ia langsung mendongakkan kepala menatapku, lalu tertawa ceria. Kami pun tertawa melihat tingkahnya. Terus, gimana dengan pendamping hidupmu, Mbak? Kamu masih muda, cantik, dan pasti Vena butuh ayah di sampingnya. Dek. Seketika hatiku bingung. Akan menjawab apa lagi nih? Tuh, Vena malah tertawa ikutan. Seperti mengerti kalau mamanya butuh juga papa baru. Sebut Mas Alif yang tiba-tiba muncul dan langsung duduk di samping istrinya. Aku tertawa kecil. Aku minta maaf ya tak, atas apa yang selama ini sudah aku dan keluarga aku lakukan kepadamu. Ucapnya dengan tulus. Iya, yang lalu sudah gak usah diungkit lagi. Aku sudah lama memaafkannya. Sekarang itu yang terpenting, kita bersyukur karena masih bisa menjalin silaturahmi. Oh ya, aku minta maaf ya. Tadi sebelum kesini, kusiapkan semua bawaanku buat kalian. Ada di mobil. Mungkin Mas bisa bantu keluarkan, kataku sambil menyerahkan kunci mobilku kepadanya. Meski bingungnya beranjak dan pergi ke mobilku, aku dan Lela kembali larut dalam percakapan kami. Jadi, gimana soal pendamping hidupmu, Mbak? Minimal kamu juga harus memikirkan dirimu. Dan aku yakin tidak semua laki-laki seperti Henry. Orang baik selalu berpasangan dengan orang baik pula pada akhirnya. Aku mengangguk menerima sarannya. Ya, doakan saja ya, semoga aku bisa mendapatkan jodoh yang baik nantinya. Harapku. Tak lama Mas Alif masuk dan menyerahkan kembali kunci mobil. Banyak sekali kamu bawa sembako dan peralatan sekolah Kamila. Kamu memang orang yang baik. Kami terima kasih sekali ya, ucapnya. Iya, seharusnya gak usah repot-repot Mbak, timpal Lela. Gak apa-apa. Oh ya, bapak sama ibu mana? Kok sepi? Tanya aku sambil celingukan mencari keberadaan mereka. Bapak sama ibu kalau libur begini bawa Kamila jalan-jalan ke taman di depan jalan sana. Kami maunya bapak sama ibu gak
perlu lagi capek-capek mengut barang-barang bekas. Kami yang masih muda menggantikan tugas mereka. Tutur Mas Alif. Aku melihat sendiri bagaimana kakak kandung Henry ini berubah lebih baik. Seandainya saja Henry dulu bisa begini, mungkin saja tidak ada perpisahan antara kami. Layla masih beruntung karena masih bisa mengubah suami yang dulunya banyak nilai minusnya menjadi lebih baik. Aku turut terharu dengan kebaikan mereka. Setelah 2 jam aku pun pamit pulang dengan sebelumnya memberikan uang yang sudah kusiapkan di amplop tadi. Layla dan Mas Alif menahan tangis ketika aku masih dengan berbesar hati tetap mau menjalin silaturahmi, bahkan tetap berbaik dengan mereka. Loh, itu bukannya Ariana? Kok dia gandengan sama cowok lain? Berarti Ariana selama ini diduakannya. Aku bergumam sendiri saat melihat Ariana yang baru keluar dari dalam mobil dan bergandengan tangan dengan laki-laki tampan meski bukan Reyhan. Aku tak sengaja melihatnya saat perjalanan pulang setelah dari rumah Layla barusan. Mumpung masih berhenti di lampu merah, aku langsung merekam semua kejadian itu lantas mengirimkannya ke Reyhan. Tak lama Reyhan menghubungiku, namun karena sudah lampu hijau, aku mengabaikannya. Setelah berkendara sekitar 5 menit, aku menepikan kendaraan dan menghubungi Reyhan kembali. Aku gak bermaksud ikut campur urusan bapak. Hanya saja kebetulan aku melihat Ariana baru saja. Tak mau saja jika bapak dibohongi sama perempuan seperti Ariana. Maaf ya pak, kataku dengan suara terdengar pelan. Khawatir Reyhan akan marah. Gak apa-apa, dia jalan sama siapa aja. Gak masalah, mungkin sekarang ini dia lagi kencan sama laki-laki yang dia taksir. Biarlah, hanya satu saja masalahku sekarang, sebutnya. Masalah apa itu pak? Tanya aku tak tahu. Ya masalahku sekarang, aku begitu tergila-gila sayang sama perempuan yang kini sedang menelponku. Tapi dia tidak mau membuka hatinya. Sudah berbagai cara aku lakukan, tapi tetap saja aku belum bisa menaklukkan dia. Aku seperti tersindir. Elita Maharani, sampai kapan kamu akan menyiksaku dengan perasaan ini? Kapan kamu mau membuka hatimu untukku? Aku tersenyum senang mendengarnya, tapi hanya sebentar sebab masih teringat dengan Ariana kembali. Bapak jangan aneh-aneh ya. Sebelumnya lengket dengan Ariana, lalu tiba-tiba membiarkan Ariana mendudukan bapak. Terus bapak pakai acara mengungkapkan perasaan dari telepon lagi. Gak sopan. Kalau mau prank, simpan aja buat nanti-nanti kalau aku ulang tahun pak. Aku serius Elita. Sebentar. Reyhan mengubah mode telepon ke panggilan video. Mataku membelalak karena posisi Reyhan sedang berada di rumahku dan dia sedang duduk berdua dengan mamaku. Di sana juga ada Bu Padma. Gimana? Kamu percaya kan? Kalau aku gak ngeprank kamu, aku sudah bilang isi hatiku di depan kedua orang tua kita masing-masing. Satu yang kamu harus tahu, kalau Ariana adalah sepupuku. Dan sejak kapan aku jadi pacarnya? Nanti aja aku jelaskan di sini ya, mengapa aku melakukan itu. Itu semua karena ide orang ini. Layar dialihkannya persis ke depan wajah Sera. Hei, kalian kok pada ngumpul? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Hah? Bukannya menjawab, mereka kompak tertawa. Ah sudahlah ya tak, kesini aja. Kita di sini sedang membicarakan pernikahan. Pokoknya kamu segera pulang. Sera langsung mematikan panggilan. Gegas aku pulang ingin tahu apa yang sedang mereka rencanakan di belakangku. Seingatku tadi, saat ingin pergi ke rumah Layla, semuanya baik-baik saja. Apa mama menolak pergi karena sudah janjian akan bertemu dengan calon besannya? Kok aku jadi GR sendiri ya? Habisnya Sera menyebut pernikahan segala. Entahlah, wajahku rasanya sudah bersemu merah, semerah kepiting rebus. Merasa seperti ABG yang baru mulai jatuh cinta. Begitu aku sampai, kulihat 2 mobil parkir, mobil Reyhan dan mobil Sera. Sambil menggendong Vena, aku pun masuk. Begitu sampai di ruang tamu, Reyhan, Bu Padma, Mama juga Sera sedang menungguku. Sera lantas menarik tanganku dan mengambil Vena dari gendonganku. Kamu jangan marah ya, karena semua ide ini berasal dari aku. Aku bilang ke Reyhan kalau kamu harus dipaksa baru mau mengaku apa isi hatimu. Aku menganga mendengar bisikan pelan Sera di telingaku. Duduklah nak. Jadi, Mama minta maaf mesti berbohong sama kamu.
karena tanpa sepengetahuan kamu, Bu Padma sama Mama sudah lama menyusun rencana agar menyatukan kamu dengan Rehan. Ada satu hal yang tidak kamu pernah ketahui, kalau Mama sama Bu Padma adalah teman lama, teman bisnis. Dan entah kenapa sejak kamu juga Rehan masih anak-anak, kami pernah menjodohkan kalian. Hanya saja kita sempat berpisah lama karena Bu Padma pindah ke kota dan Mama tetap di kota lapang. Kalau kamu bersedia, ikatan silaturahmi pertemanan Mama dengan Bu Padma bisa kembali terjalin dengan kalian berjodoh. Alisku berlipat, tak menyangka. Pandanganku beralih pada Rehan. Kapan Bapak tahu soal ini? Tanya aku. Baru semalam. Kaget tapi senang. Hanya tinggal jawabanmu saja mengenai hal ini. Aku juga tidak mau memaksamu. Kalau kamu butuh waktu, aku akan sabar menunggu. Aku menarik nafas panjang. Terus bagaimana dengan Ariana? Entah kenapa menyebut namanya saja membuatku sesak dadaku. Rasanya aku cemburu. Ariana hanya sepupu, dan semua itu ide dari Sera untuk melihat kamu cemburu. Sera malah tertawa. Dasar, rupanya aku dikerjain selama ini. Aku tidak suka perpisahan. Aku juga tidak suka perselingkuhan. Bila kamu bisa menjaga agar kita tetap bersama, maka aku akan setuju. Rehan nampak bernafas lega. Aku janji akan tetap setia, Kak. Tapi satu yang mau ku dengar. Apa kamu sayang juga sama aku? Wajahku pias. Apaan sih? Masa yang begituan harus ditanya di depan semua orang? Norak, Bapak. Kataku memalingkan wajah dari pandangannya yang begitu lekat persis ke manik mataku. Ya sudah, yang penting setuju menikah denganku. Masa iya masih panggil Bapak sih? Panggil Ayang dong. Aku menunduk menahan malu. Yang lain tertawa. Alhamdulillah Jeng, berarti kita besanan. Bu Padma dan Mama saling berpelukan. Sera seperti biasa senyum-senyum gak jelas mengolokku pasti. Berarti kita bisa double date dong. Kebetulan aku sama Erlangga baru seminggu ini jadian. Sambar Sera. Aku dan Rehan sontak menoleh kaget. Hah? Serius kamu dengan Erlangga? Alhamdulillah. Selamat ya sayang. Aku memeluk Sera dengan perasaan senang. Hari itu semua orang terlihat senang. Dan aku berharap kebahagiaan ini akan terus terjadi pada hidupku setelah Rehan masuk ke dalam kehidupanku. Mama dan Bu Padma tak mau berlama-lama. Mereka sudah menyusun rencana pernikahan 2 bulan lagi. Mah, apa gak terlalu cepat, Mah? Aku baru saja bercerai. Lirihku Mama menggeleng pelan. 2 bulan sudah cukup waktu penjajakan bagi kalian. Jangan terlalu lama untuk urusan niat baik. Rehan juga sudah gak sabaran. Tapi nanti kamu wajib sabar ya menghadapi Rehan yang aslinya hobi melukis dan maunya buka galeri lukisan. Sebut Bu Padma. Itu hobiku dulu Mas. Sekarang fokusku ke calon istri dan anakku saja. Aku akan tetap menjadi CEO di perusahaan, mengembangkan bisnis keluarga. Melukis akan menjadi hobi sampinganku aja. Ada istri dan anak yang harus aku nafkahi sekarang ini. Ucapan Rehan membuat Bu Padma senang. Singkatnya, 2 bulan kemudian, untuk persiapan pernikahan sudah dilakukan nyaris 100%. Aku dan Rehan sudah bersiap dan melakukan akad nikah di sebuah gedung hotel mewah di kota keesokan harinya. 1 hari sebelum acara, aku memilih mengantarkan undangan pernikahanku langsung ke rumah Lela bersama Rehan. Rehan tak pernah membiarkan aku bepergian sendirian. Rehan orangnya protektif. Saat aku mengucapkan salam, aku dikejutkan oleh mantan ibu mertuaku yang menyambutku. Penampakannya yang biasanya sosialita, kini hampir 40%. Tubuh dan sebagian wajahnya menghitam seperti bekas terbakar. Elita, masuklah, kamu cari Lela ya? Pertanyaannya sama sekali tak kujawab. Aku benar-benar terpaku melihat perubahan tubuhnya. Kamu pasti kaget melihat ibu kan? Masuklah, ibu akan ceritakan semuanya. Sebentar, ibu panggilkan Lela. Katanya lalu berlalu pergi. Ia juga berjalan setengah pincang. Apa yang sudah terjadi pada mantan ibu mertuaku ini? Tak lama ia keluar bersama Lela. Aku dan Rehan di kursi ruang tamu. Aku masih memandangi ibu. Ia sadar lalu mulai membuka mulutnya. Ibu seperti ini karena sekitar sebulan yang lalu
rumah ibu mengalami kebakaran. Hutang pinjol tidak kami bayar dan sebelum kejadian sempat 2 orang penagih mengancam. Entahlah apa kebakaran ini juga ulah mereka. Yang jelas ibu sekarang sadar kalau selama ini ibu jahat dan sudah mendapatkan karmanya. Jelasnya, aku ingin bertanya soal Henry. Hanya saja khawatir Rayhan akan cemburu dan aku hanya memilih diam saja. Sedangkan Henry harus masuk penjara karena beberapa warga menuduhnya yang melakukan pembakaran. Henry sudah berulang kali menjelaskan ke warga kalau ada 2 orang yang berlari tergesa-gesa sesaat sebelum kebakaran dan melempar jerigen ke 5 liter yang masih berisi bensin itu ke tangannya. Itulah yang dijadikan bukti kalau Henry pelakunya. Padahal dia sendiri tidak tahu menahu. Sekarang ini ibu malu karena teringat begitu jahat sama kamu, sama Lela. Dan sekarang malah Lela yang memberikan tumpangan ke ibu dan selalu membantu menjenguk Henry di penjara. Ibu minta maaf ya, Tak. Rasanya ibu malu sekali. Aku hanya bisa mengangguk mendengar kisahnya. Yang sudah lalu semuanya sudah aku maafkan, Bu. Biarlah apa yang terjadi menjadi pelajaran. Oh ya, aku kesini ingin menyampaikan undangan pernikahanku dengan Rayhan. Ini calon suamiku. Ibu menunduk menangis. Kamu memang patut mendapatkan yang lebih baik, Tak. Ibu doakan semoga kamu bahagia selalu. Ibu dan Henry berjanji tidak akan mengganggu hidup kamu lagi sampai kapanpun. Selamat ya. Jaga Elita ya, Rayhan. Ia gadis yang baik. Dan jangan sekalipun kamu sia-siakan, tuturnya. Rayhan mengangguk antusias. Hanya sebentar saja kami pun pamit, karena banyak yang harus kami persiapkan untuk pernikahan kami besok. Sepanjang perjalanan pulang, aku lebih banyak diam dan merenung dengan apa yang telah terjadi selama ini. Ibu juga Henry seperti mendapatkan hidayah dengan musibah yang mereka alami. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Setelah menumpuk kesabaran menghadapi keluarga Benalo itu, aku mendapatkan kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menyatukan aku dan Rayhan selamanya. Dan cerita pun selesai. Oke, dan akhirnya ceritanya selesai. Cerita yang cukup menarik dan ya bikin mesem-mesem sendiri, ya gak sih? Dan tentunya ambil hikmahnya dari cerita di atas ya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and bye-bye.